Halo guys, jumpa lagi masih dengan Bang Upik masih di channel kita tercinta. Kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh para pekerja, oleh para karyawan guys, terkait dengan persoalan Undang-Undang Cipta Kerja soal pesangon. Nah, saya dipecat, apa hak-hak saya? Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan guys. Sebelum kita jawab pertanyaan, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tonjok tanda loncengnya. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya guys. Ini jawaban sekalian untuk juga meluruskan isu-isu yang masih beredar ya sampai saat ini di kalangan pekerja, karyawan di perusahaan yang publik secara umum lah. Jadi juga harus tahu bagaimana soal pesangon ini diatur di Undang-Undang Cipta Kerja secara gamblang guys. Memang secara prinsip sebenarnya tidak terlalu ada banyak perubahan lah yang signifikan ya terkait dengan pesangon ini di Undang-Undang Tenaga Kerja dan di Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja pun memang sudah tegas dinyatakan di ayat 1 tuh ya. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha itu wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan untuk penggantian hak yang seharusnya memang diterima. Ini ketentuannya adalah uang pesangon atau UP maksimal 9 kali upah tergantung masa kerja. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK itu maksimal 10 kali upah tergantung masa kerja di ayat 3 itu. Dan uang penggantian hak atau UPH yang seperti cuti tahunan tetap itu tentu saja berlaku. Nah, kecuali untuk penggantian hak kesehatan dan perumahan dengan faktor 15% upah dihapus karena dianggap itu sudah tertutupi dari BPJS Kesehatan dan Tapera guys. Bahkan kalau kita cek, kalau kita lihat itu ya di Undang-Undang Cipta Kerja pun itu sudah menambahkan adanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Jadi skema baru berdasarkan prinsip asuransi sosial yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan sosial yang lain dan tidak menambah beban bagi pekerja atau buruh dalam hal ini ya. Jadi menurut kabarnya itu guys sebesar 6 kali upah. Jadi bila misalnya pesangon itu diartikan uang yang diberikan sebagai bekal kepada pekerja itu saat dia diberhentikan dari pekerjaannya atas alasan apapun, skema pesangon itu maksimal adalah 19 kali upah. UP ditambah UPMK tadi, ditambah 6 kali upah JKP ya, sehingga menjadi 25 kali upah. Itu perhitungan kasarnya. Jadi memang angka yang ini memang lebih rendah kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebesar maksimal 32,2 kali upah. Tapi harus diingat, besaran pesangon ini akan diatur secara teknis kembali nanti dalam peraturan pemerintah atau PP sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena memang Undang-Undang Cipta Kerja ini secara umumnya itu nanti banyak diturunkan ke peraturan pemerintah. Itu yang sudah dijanjikan pemerintah kemarin guys di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bukan tidak mungkin PP akan mengatur masalah uang pesangon ini lebih rinci untuk jenis PHK tertentu menjadi 2 kali UP guys. Sehingga kalau kita totalkan keseluruhannya itu ya bisa jadi 28 kali upah, 2 kali UP plus 1 kali UPMK. Kenapa tidak? Jadi kalau misalnya kita cermati soal pesangon sebenarnya tidak masalah di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan menariknya lagi, pasal 154A itu menyebutkan bahwa PHK itu bisa dilakukan perusahaan atas 14 alasan. Ini akan kita cermati nanti. Jadi patut diduga alasan-alasan ini nanti bisa jadi sumber ketakutan para pekerja, buruh ya, yang mengabdi di perusahaan khususnya. Kenapa? Karena ruang yang terjadi
suatu PHK itu menjadi lebih besar, khususnya PHK sepihak. Jadi pemerintah harus ekstra hati-hatilah memonitor masalah ini ya, masalah PHK yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga tidak terjadi nanti PHK yang mungkin sepihak atau semena-mena. Nah, apakah PHK akibat alasan-alasan itu pekerja tidak mendapatkan uang pesangon? Ya, sementara itu Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengaitkan program pensiun dengan pesangon itu nyata-nyata dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini pernyataan dan pertanyaan yang lain. Jadi bukan berarti pekerja atau buruh itu tidak mendapatkan pesangon akibat PHK, tetapi besaran pesangonnya itu akan diatur dalam PP sesuai dengan pasal 156 ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita akan terus menanti karena pemerintah juga sedang mengebut PP ini atau peraturan pemerintah yang terkait dengan turunan-turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita kembali ke soal pesangon tadi. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu kata kuncinya terletak di PP, nantinya yang mengatur hal-hal teknisnya seperti apa, termasuk tata cara PHK dan besaran kompensasi PHK-nya itu guys. Jadi oleh karena itu penyusunan PP atau peraturan presiden misalnya atau Perpres itu ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja harus dikawal ketat dan harusnya bisa membuka ruang masukan dari publik agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bila perlu sebenarnya PP atau Perpres ini mengatur program pensiun yang ada kaitan dengan pesangon, misalnya seperti pada pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan guys, khususnya pengaturan tentang ketentuan offset terhadap program pensiun sukarela yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi itu bisa dikompensasikan sebagai kewajiban pesangon untuk semua alasan PHK dan bukan cuma pensiun aja. Nah, aturan pesangon untuk pekerja atau buruh sebenarnya bukan hal baru kan, kalau misalnya ini mau kita track ke belakang. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini pun hanya merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya. Dalihnya adalah aturan dan besaran pesangon yang lama itu dianggap memberatkan pengusaha, sehingga investor itu tidak mau investasi di Indonesia karena tingginya beban biaya perusahaan. Ini kan alasan awal yang membuat ini kemudian direvisi. Alasan yang kesannya bisa diterima walau tidak sepenuhnya benar, karena faktanya selama ini saat besaran pesangon diatur 32,2 kali upah di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, kalau kita hitung, pada kenyataannya hanya 7% perusahaan yang mematuhi ketentuan kan, sehingga pekerja itu seringkali bereaksi soal pesangon ini, termasuk sering terjadinya konflik di level bipartit, tripartit, kemudian juga yang membawa ini ke pengadilan terkait dengan ketenagakerjaan. Sehingga sebenarnya ini bukan alasan yang baru-baru amat gitu. Itu guys terkait dengan beberapa pertanyaan ya, terutama dengan kaitannya dengan pesangon, kemudian hak-hak pekerja di Undang-Undang Tenaga Kerja. Kita nanti akan bertemu lagi di poin lain yang juga masih terkait dengan beberapa pertanyaan. Alasan apa saja yang membolehkan perusahaan untuk melakukan PHK tadi? Karena tidak sembarangan, tidak boleh dengan alasan-alasan tertentu. Oke guys, terima kasih untuk pantengin terus ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.